Gimana cara ngitung uang pesangon kalau kamu di PHK dari perusahaan? Ini masih banyak yang belum ngerti, masih banyak yang salah caranya. Kebanyakan kalau kita ngitung uang pesangon, pertanyaannya emang udah kerja berapa tahun? Iya sih, besarnya uang pesangon itu ditentukan berdasarkan masa kerja, tapi nggak cuma itu. Besarnya uang pesangon juga ditentukan oleh alasan dilakukannya PHK. Karyawan yang di PHK karena alasan efisiensi, uang pesangonnya beda sama karyawan yang PHK-nya karena mangkir kerja, meskipun masa kerjanya sama. Kalau sesuai peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, karyawan yang di PHK berhak mendapatkan bukan hanya uang pesangon tapi juga uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Cara ngitung uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja ini ditentukan oleh dua faktor. Pertama, masa kerja karyawan, dan kedua, alasan dilakukannya PHK. Jadi, pertama, uang pesangonnya dihitung sesuai dengan masa kerja karyawan dulu. Kemudian hasilnya dikalikan dengan faktor pengali yang bersifat tetap, yang nilai faktor pengalinya ditentukan sesuai dengan alasan PHK. Sesuai masa kerjanya, kalau menurut pasal 40 ayat 2 PP 35 2021, karyawan yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun, uang pesangonnya 1 bulan gaji. Kalau masa kerjanya lebih dari setahun dan kurang dari 2 tahun, uang pesangonnya 2 bulan gaji. Dan begitu seterusnya sesuai tabel ini. Untuk uang penghargaan masa kerja, kalau masa kerja karyawan 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun, uang penghargaan masa kerjanya 2 bulan gaji. Masa kerja antara 6 sampai 9 tahun, uang penghargaan masa kerjanya 3 bulan gaji, dan seterusnya sesuai tabel ini. Hasil perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja tadi kemudian dikalikan dengan faktor pengali yang nilainya bersifat tetap. Nilai faktor pengali ini untuk setiap alasan PHK beda-beda ya. Nilai faktor pengali untuk PHK karena efisiensi beda dengan faktor pengali untuk PHK karena karyawan meninggal dunia. Jadi cara ngitungnya 2 tahap. Pertama, hitung dulu uang pesangonnya sesuai masa kerja. Kemudian kedua, hasilnya dikalikan dengan faktor pengali berdasarkan alasan PHK. Kita ambil contoh gini. A adalah karyawan tetap, gaji terakhirnya 5 juta rupiah sebulan dan masa kerjanya sudah 4,5 tahun. Lalu karyawan A ini di PHK oleh perusahaannya karena perusahaan mengalami kerugian dan melakukan efisiensi. Sesuai pasal 40 tadi, kalau masa kerja karyawan A 4,5 tahun, uang pesangonnya 5 bulan gaji dan uang penghargaan masa kerjanya 2 bulan gaji. Kemudian perhitungan ini hasilnya dikalikan dengan faktor pengali yang untuk alasan efisiensi ini sesuai pasal 43 ayat 1, faktor pengalinya setengah kali untuk uang pesangon dan 1 kali untuk uang penghargaan masa kerja. Jadi uang pesangon karyawan A sebesar 12,5 juta rupiah dan uang penghargaan masa kerjanya 10 juta rupiah. Totalnya 22.500.000 rupiah.